Oke, gimana? Bicara sudah siap? Wah, oke. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Windy May Atika. Halo, selamat siang Ibu Windy. Halo, selamat siang Pak Fajar. Gimana kabarnya Bu Windy? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Oke, langsung saja Bu Windy, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat siang Bapak Ibu di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bisnisnya terus lancar. Nah, pada kesempatan siang hari ini, selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai antioksidan. Jadi antioksidan ini apa dan gunanya untuk apa bagi tubuh kita. Namun seperti biasa sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya akan membawakan beberapa kisah menarik yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu di rumah. Nah, kisah yang pertama datang dari Ibu Tri Wahyu Ratnasari. Jadi beliau bercerita tentang pengalaman pribadi mengenai mengkonsumsi glukola kapsul. Nah, sebelumnya beliau mengalami permasalahan kulit seperti flek hitam, kerutan, beruntusan, pori-pori besar di wajah tentunya, dan permasalahan kulit lainnya. Nah, akhirnya setelah rajin mengkonsumsi glukola kapsul setiap hari, kulit wajah beliau menjadi lebih baik, flek hitam berkurang, kerutan halus memudar, beruntusan menghilang, warna kulit menjadi lebih cerah, merata, dan juga kulit telapak kaki yang biasanya sering kering setelah mengkonsumsi glukola kapsul secara perlahan menjadi lebih halus kembali. Lalu kisah selanjutnya datang dari Ibu Celia. Beliau bercerita mengenai pengalaman pribadi mengkonsumsi glukola kapsul dari MCI. Sebelumnya dikarenakan awal-awal pandemi sempat tidak merawat kulit sehingga membuat kulit wajah, tangan, dan kaki itu menjadi lebih gampang berjerawat. Nah, flek hitam sampai ke leher dan bahkan beliau mengalami permasalahan kulit lainnya. Namun, beliau ada stok glukola kapsul. Jadi setelah selama 1 bulan mengkonsumsi glukola kapsul, setiap malam permasalahan kulit yang dialami beliau sebelumnya perlahan mulai menghilang dan kulit menjadi lebih glowing serta elastis. Nah, itu kisah yang saya bawakan hari ini. Langsung saja kita akan memasuki materi mengenai antioksidan. Nah, kita tahu bahwa antioksidan ini sangat berperan penting bagi tubuh kita karena dia membantu tubuh untuk tetap sehat. Nah, apalagi dewasa ini kita tahu bahwa kesehatan itu tidak bisa kita pastikan bahwa kesehatan akan terus ada atau kita akan terus sehat. Karena hampir dari berbagai paparan zat kimia, dari biokimia, pestisida, itu akan selalu ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Bahkan dari stres, polusi, pola hidup itu juga mempengaruhi tubuh kita akan sehat atau tidak. Nah, kesemua hal tersebut, stres, polusi, pola hidup tidak sehat, akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah meningkatnya radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas ini adalah suatu molekul atom atau gugus yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada kulit terluarnya, sehingga radikal bebas ini dia akan sangat reaktif dan juga bersifat radikal. Nah, seperti misalnya radikal bebas turunan oksigen reaktif atau reaktif oksigen spesies. Nah, radikal bebas ini cukup banyak jenisnya, tapi yang keberadaannya paling banyak atau yang paling tinggi dalam sistem biologis tubuh adalah radikal bebas turunan oksigen atau reaktif oksigen spesies atau biasa disingkat sebagai ROS dan juga reaktif nitrogen spesies atau RNS. Nah, kerusakan dari radikal bebas ini menjadi penyebab utama lebih dari 70 penyakit degeneratif kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, penyakit Parkinson, Alzheimer, dan juga bahkan kanker. Jadi radikal bebas ini
dia bisa menjadi salah satu penyebab berbagai masalah penyakit yang justru biasanya berbahaya bagi tubuh kita. Nah, sumber dari radikal bebas sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara internal, biasanya radikal bebas ini bisa dihasilkan dari metabolisme normal tubuh kita. Jadi hasil sisa dari metabolisme tubuh itu biasanya adalah radikal bebas. Lalu stres, depresi, kecemasan, adanya peradangan, bahkan luka, lalu beban kerja berlebih, atau bahkan olahraga berlebihan itu juga bisa meningkatkan radikal bebas dalam tubuh. Nah, selain dari sumber internal, radikal bebas juga bisa didapatkan dari sumber eksternal. Yaitu contohnya ada polusi, obat-obatan, sinar UV, kemoterapi, pestisida, bahkan dari makanan, virus dan bakteri itu juga bisa meningkatkan jumlah radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi bisa dikatakan ada dua sumber, baik dari internal ataupun eksternal, yang bisa meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita dan bisa menjadi salah satu potensi masalah kesehatan yang serius apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, radikal bebas ini di dalam tubuh merupakan hasil samping dari proses oksidasi dan pembakaran sel yang berlangsung pada waktu kita bernafas atau ketika tubuh kita sedang terjadi metabolisme sel ataupun olahraga yang berlebihan, ketika terjadi peradangan, dan juga terpapar polusi seperti asap kendaraan, asap rokok, bahkan makanan, logam berat, dan juga radiasi matahari, itu bisa meningkatkan kadar radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas ini dia akan bereaksi dengan molekul sel dan sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron sehingga menjadi lebih stabil, atau bisa dikatakan radikal bebas ini dia akan mencuri sel atau atom dari sel-sel lainnya atau elektron-elektron dari sel dan jaringan lainnya. Tetapi molekul sel tubuh yang diambil elektronnya ini dia akan menjadi radikal bebas. Jadi ketika si radikal bebas mengambil elektron dari sel A, maka sel A ini dia juga akan berubah menjadi radikal bebas kembali, atau karena elektronnya hilang sehingga dia menjadi radikal bebas, atau bisa dikatakan bahwa radikal bebas ini dia sifatnya menular ketika setelah mencuri elektron tersebut. Nah, reaksi ini akan berlangsung terus-menerus dalam tubuh dan apabila tidak dihentikan bisa menimbulkan suatu keadaan yang disebut sebagai stres oksidatif yang akan menyebabkan suatu peradangan, lalu juga bisa menyebabkan kerusakan DNA atau sel dan juga berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya seperti yang ditunjukkan dalam slide tersebut. Maka bisa dilihat bagan yang ada di dalam slide. Jadi radikal bebas ini dia akan mengganggu fungsi sel dan juga fungsi sel menjadi tidak normal. Maka setelah terjadi ketidaknormalan atau terganggunya fungsi sel, maka sel-sel ini akan berumur lebih pendek. Kalau sel-sel berumur lebih pendek, bisa menyebabkan penuaan dini, lalu kulit menjadi keriput, dan juga timbulnya penyakit degeneratif. Lalu bisa juga menyebabkan sistem pertahanan tubuh menurun, yang menyebabkan tubuh akan menjadi lebih lemah dan juga mudah sakit. Lalu bisa juga timbulnya reaksi abnormal dari sel. Nah, ketika sel-sel ini berubah menjadi abnormal, maka akan tumbuh sel-sel baru yang nantinya akan menyebabkan resiko terjadinya kanker ataupun tumor. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan jumlah radikal bebas dengan jumlah antioksidan endogen yang diproduksi tubuh seperti superoksida dismutase, glutathione peroksidase, dan katalase, maka akan timbul proses yang disebut sebagai stres oksidatif. Nah, keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sel yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta penyakit degeneratif lainnya. Bisa dilihat pada contoh pada slide. Jadi ketika terjadi proses stres oksidatif, maka dia akan menyebabkan berbagai masalah pada organ dan juga jaringan dalam tubuh kita. Nah, karena begitu besarnya pengaruh radikal bebas terhadap
kesehatan tubuh kita, maka tubuh memerlukan suatu asupan yang mengandung suatu senyawa yaitu antioksidan yang dia itu memiliki manfaat untuk menangkap dan juga menetralisir radikal bebas tersebut sehingga reaksi-reaksi lanjutan yang menyebabkan terjadinya stres oksidatif dapat berhenti dan juga kerusakan sel dapat dihindari dan mengurangi resiko penyakit degeneratif dan juga berbagai masalah kesehatan dapat dihentikan. Jadi untuk membantu mencegah terjadinya stres oksidatif, ada asupan suatu senyawa yang perlu kita tambahkan yaitu antioksidan. Nah, antioksidan ini sendiri merupakan suatu senyawa yang dapat menyerap atau menetralisir radikal bebas sehingga mampu mencegah penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskular, terus karsinogenesis dan juga berbagai penyakit lainnya. Nah, senyawa antioksidan ini merupakan substansi yang diperlukan oleh tubuh untuk membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Nah, senyawa ini atau antioksidan ini biasanya memiliki struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Nah, seperti contoh pada slide bisa dilihat pada gambar antioksidan di bawah. Jadi antioksidan ini dia akan memberikan elektronnya kepada molekul yang menjadi radikal bebas. Nah, ketika elektronnya diberikan ini, maka molekul radikal bebas tersebut dia akan menjadi healthy atom atau dia akan menjadi molekul yang lebih sehat. Tetapi ketika antioksidan memberikan elektronnya, dia tidak akan berubah menjadi radikal bebas sehingga reaksi berantai dari radikal bebas sebelumnya akan berkurang. Jadi maksudnya adalah radikal bebas sendiri ketika dia mencuri elektron dari sel atau jaringan lain, maka sel dan jaringan lain yang elektronnya sudah dicuri, mereka akan berubah menjadi radikal bebas. Nah, antioksidan ini dia akan memberikan salah satu elektronnya kepada sel-sel yang sudah menjadi radikal bebas, tetapi dia tidak akan berubah menjadi radikal bebas. Jadi, tugas antioksidan adalah untuk menetralisir dan melawan radikal bebas, tetapi dia tidak akan berubah menjadi radikal bebas sehingga reaksi berantai dari radikal bebas ini akan berhenti dan juga mencegah terjadinya atau timbulnya masalah kesehatan yang berkelanjutan. Nah, antioksidan ini juga mempunyai peranan yang penting bagi kesehatan tubuh manusia karena fungsinya dapat menghambat dan menetralisis terjadinya reaksi oksidasi yang melibatkan radikal-radikal bebas tersebut. Nah, mekanisme atau proses hambatan dari antioksidan ini biasanya terjadi pada saat reaksi inisiasi atau propagasi pada reaksi oksidasi lemak atau molekul lainnya di dalam tubuh, yaitu dengan cara menyerap dan menetralisir radikal bebas atau mendekomposisi peroksida. Nah, jadi bisa dilihat urutannya ketika suatu sel di dalam tubuh menjadi radikal bebas, pada slide bisa dilihat ada warna hitam pada sel dan jaringan. Nah, selanjutnya radikal bebas ini dia akan membuat sel-sel dan jaringan lain ikut menjadi radikal bebas. Lalu antioksidan akan datang untuk membantu menetralisir atau melawan radikal bebas, memberikan elektronnya sehingga atom yang menjadi radikal bebas tersebut akan berubah menjadi molekul atau sel jaringan yang sehat kembali. Nah, netralisir ini dilakukan yaitu dengan cara memberikan salah satu elektronnya sehingga menjadi senyawa yang lebih stabil atau terjadi reaksi terminasi dan reaksi-reaksi radikal berakhir atau stres oksidatif tidak terjadi pada sel. Jadi antioksidan adalah gunanya untuk mencegah potensi stres oksidatif. Nah, di samping dengan mencegah atau menghambat terjadinya stres oksidatif ataupun kerusakan jaringan sel, antioksidan ini dia memiliki peranan penting dalam menghambat peningkatan produksi sitokin seperti interleukin 6 atau tumor necrosis factor yang merupakan sitokin proinflamasi atau peradangan atau yang bisa menyebabkan terjadinya peradangan dalam tubuh. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memahami mengenai peradangan karena sering dibahas oleh Dr. Yofi juga bahwa peradangan ini menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan di dalam tubuh kita.
Lalu selanjutnya ada berdasarkan sumbernya sendiri, antioksidan itu dibagi menjadi dua, atau dalam sistem biologis tubuh itu biasanya dapat memproduksi antioksidan sendiri yang berupa enzim, yaitu seperti superoksida dismutase, katalase, dan juga glutathione peroksidase. Lalu selain dari produksi dalam tubuh sendiri, antioksidan juga ada yang disebut sebagai secondary antioksidan. Nah, secondary antioksidan ini biasanya banyak ditemukan pada, atau hanya bisa ditemukan pada makanan seperti glutathione, kokten, lalu ada karotenoid, flavonoid, vitamin dan mineral. Itu juga menjadi salah satu sumber antioksidan alami yang bisa kita dapatkan dari makanan. Nah, ketika terjadi stres oksidatif karena produksi dari ROS tersebut atau ROS yang kita sebutkan sebelumnya secara berlebihan, maka antioksidan endogen ini atau antioksidan yang di dalam tubuh seperti SOD, CAT, dan GPX, dia harus mendapat tambahan antioksidan dari luar. Jadi ketika terjadi stres oksidatif, kan kalau antioksidan dalam tubuhnya itu tidak mencukupi, maka tubuh kita perlu atau memerlukan tambahan antioksidan dari luar tubuh yang biasanya berasal dari asupan makanan yang dikonsumsi tiap hari. Contohnya seperti glutathione, kokten, karotenoid, vitamin, mineral, itu akan membantu tubuh kita melawan atau mengurangi stres oksidatif. Nah, perbedaan dari secondary antioksidan juga primary antioksidan itu sangat jelas perbedaannya, karena pada secondary antioksidan atau antioksidan yang dari luar, dia memiliki peranan itu perbandingan 1:1, yaitu satu jenis antioksidan luar itu hanya bisa melawan satu jenis radikal bebas, dan biasanya itu langsung habis atau tidak bisa beregenerasi atau diperbarui. Lalu pada primary antioksidan, satu jenis dari antioksidan kayak misalkan kita sebut aja sebagai glutathione peroksidase. Satu glutathione peroksidase ini dia bisa melawan 1 juta jenis dari radikal bebas. Nah, biasanya untuk enzim ini dia akan bisa beregenerasi selama tubuh kita tetap dalam kondisi sehat dan baik. Nah, pada secondary antioksidan ini, jadi kita bisa dapatkan dari makanan atau minuman yang memiliki kandungan antioksidan alami seperti terkandung dalam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Lalu perlu diketahui bahwa peningkatan konsumsi antioksidan alami yang terdapat dalam buah, sayur, dan juga bagian-bagian lain dari tumbuhan ini dapat membantu untuk menghindari penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Lalu contohnya dari secondary antioksidan ini ada apa saja? Yang pertama adalah ada vitamin C. Jadi vitamin C ini dia memiliki peranan dalam sintesis kolagen dan juga membantu menjaga kesehatan pembuluh kapiler, gigi, dan gusi, serta meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Nah, selain itu vitamin C juga ada manfaat antioksidan tentunya, tetapi yaitu antioksidan larut air yang utamanya biasanya banyak ditemukan dalam plasma darah dan juga sitosol. Nah, vitamin C ini ketika dia bekerja sama dengan vitamin E itu dapat menghilangkan radikal bebas secara optimal, dan juga vitamin C itu bisa menangkap oksigen singlet dan juga bereaksi secara cepat dengan radikal hidroksil dan juga hidrogen peroksida. Lalu selanjutnya ada juga antioksidan vitamin E, atau vitamin E itu biasa juga sering dikenal sebagai alpha tocopherol. Jadi vitamin E ini tersimpan banyak ditemukan pada jaringan adiposa, organ hati, dan juga otot. Nah, senyawa atau vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan dan bersifat larut lemak. Kalau vitamin C kan larut air, sedangkan vitamin E ini larut lemak. Nah, vitamin E ini dapat menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas. Nah, di dalam jaringan lemak tubuh, antioksidan dari vitamin E ini adalah fungsinya atau peranannya itu dengan menyerang lipid peroksida. Lipid peroksida ini adalah hasil reaksi antara lipid dan radikal bebas. Nah, lipid peroksida ini dianggap berbahaya karena diduga dapat menyebabkan penyakit degeneratif. Nah, fungsi dari vitamin E sendiri adalah dia untuk melawan atau menyerang lipid peroksida tersebut agar tidak terjadi penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Lalu selanjutnya ada vitamin A. Vitamin A ini juga menurut
penelitian Aswatan dan Kasih pada 2008 menjelaskan bahwa kandungan beta karoten atau vitamin A ini dia memiliki atau mempunyai peranan penting dalam menstabilkan radikal berinti karbon sehingga mengurangi resiko terjadinya kanker. Nah, beta karoten ini juga dikenal sebagai peluru atau untuk mengurangi oksigen tunggal dan juga memiliki manfaat untuk membersihkan radikal bebas, terutama pada ketika tubuh memiliki konsentrasi oksigen rendah. Lalu selanjutnya ada likopen. Likopen ini juga termasuk salah satu jenis antioksidan sekunder atau secondary antioksidan. Nah, likopen ini fungsi sebagai antioksidan memiliki manfaat 2 kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan beta karoten dalam melindungi sel darah putih dari kerusakan membran yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, likopen ini dapat menurunkan resiko terkena kanker prostat dan juga kanker serviks. Nah, likopen itu banyak ditemukan pada sumber makanan seperti tomat, itu dia banyak mengandung kandungan likopen. Lalu selanjutnya ada antioksidan dengan jenis flavonoid. Jadi flavonoid ini dapat menangkap atau melawan sejumlah ion oksidatif, di antara seperti anion superoksida, radikal hidroksil atau radikal peroksi, dan juga flavonoid ini mampu untuk melawan oksigen singlet. Nah, flavonoid selain dia memiliki sifat sebagai antioksidan, dia ada manfaat juga sebagai antiinflamasi, antibakteri, meningkatkan fungsi endotel, efek vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah, flavonoid ini biasanya banyak ditemukan pada teh, baik teh hijau ataupun teh hitam, lalu pada jenis beri-berian, stroberi, blueberry, dan lain-lainnya, lalu ada pada brokoli dan juga tomat, itu banyak mengandung kandungan flavonoid. Lalu selanjutnya ada antioksidan polifenol. Jadi menurut penelitian Aulia yang dilakukan pada tahun 2009, menyatakan bahwa senyawa polifenol bersifat multifungsi, di mana beberapa kegunaannya antara lain adalah dapat sebagai produksi atau donor elektron, lalu menangkap radikal bebas, dan juga turunan dari polifenol itu sebagai antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas dengan melengkapi kekurangan elektron radikal bebas dan juga menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas tersebut. Lalu polifenol ini banyak ditemukan pada buah anggur, buah jeruk, apel, kurma, dan juga kacang-kacangan. Lalu selanjutnya ada astaxanthin. Astaxanthin juga termasuk salah satu jenis antioksidan dan sering disebut juga sebagai raja antioksidan atau the king of antioksidan. Nah, kenapa astaxanthin disebut juga sebagai raja antioksidan? Jadi astaxanthin ini merupakan zat warna atau pigmen warna merah yang terdapat pada biota laut seperti udang, lobster, kerang, kepiting, salmon. Jadi kan biasanya udang atau lobster atau kepiting atau salmon itu kan warnanya agak pink kemerah-merahan, dan juga ganggang ada juga yang berwarna merah. Nah, astaxanthin ini merupakan antioksidan yang memiliki kekuatan atau manfaat itu 6.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin C. Nah, itu artinya astaxanthin ini memiliki kemampuan yang baik untuk meningkatkan respon imunitas tubuh dan juga melindungi sel-sel dalam sistem imun dari radikal bebas yang dapat melemahkan fungsi sel tersebut. Nah, kenapa astaxanthin ini disebut sebagai the king antioksidan? Karena dia memiliki struktur molekul yang unik, yaitu memungkinkan posisinya itu bisa di larut lemak ataupun larut air. Jadi secara umum atau aturan umumnya antioksidan itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang dia larut air dan juga dia larut lemak. Jadi masing-masing ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian sel yang larut dalam lemak dan juga bagian sel yang larut dalam air. Namun struktur unik dari astaxanthin itu memungkinkan astaxanthin untuk bisa memiliki peranan atau memiliki fungsi di kedua bagian tersebut. Jadi dia bisa berada di membran sel yang larut lemak ataupun yang larut air. Nah, selain itu, astaxanthin juga memiliki dua tindakan antioksidan, yaitu
antioksidan langsung dan tidak langsung. Pada fungsi antioksidan langsung, astaxanthin memiliki manfaat untuk melawan oksigen tunggal atau mengurangi oksigen tunggal dan membersihkan radikal bebas atau untuk mencegah reaksi berantai dari radikal bebas tersebut. Nah, tetapi pada antioksidan tidak langsung, astaxanthin juga ini dapat mengaktifkan enzim antioksidan yang di dalam tubuh seperti superoksida dismutase, galatase, atau katalase. Jadi kalau biasanya kan masing-masing antioksidan dia hanya ada fungsi antioksidan langsung atau hanya fungsi antioksidan tidak langsung. Tetapi pada astaxanthin dia memiliki kedua fungsi tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu astaxanthin sendiri dia disebut juga sebagai antioksidan murni, yaitu tidak seperti antioksidan lainnya. Astaxanthin ini dia tidak pernah berubah menjadi prooksidan. Biasanya kan vitamin C dan vitamin E dan juga antioksidan karotenoid lainnya seperti lycopene dan zeaxanthin itu mereka dapat berubah menjadi prooksidan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi astaxanthin ini dia tidak akan berubah menjadi prooksidan. Jadi memang bisa dikatakan astaxanthin ini dia memiliki banyak manfaat juga sehingga disebut juga sebagai raja antioksidan. Nah, selain itu ada L-glutathione. Jadi glutathione ini termasuk jenis protein yang dikenal sebagai the master antioksidan, best of the best antioksidan, karena memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh dan juga menjaga sel-sel tubuh tetap sehat secara keseluruhan. Nah, saat ini memang belum ada antioksidan lain yang bisa menyamai fungsinya atau manfaatnya seperti glutathione. Nah, glutathione ini sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi kerja limfosit, yaitu salah satu jenis sel darah putih yang berperan dalam melawan bakteri dan virus. Nah, pasalnya limfosit ini termasuk sel yang rentan terhadap radikal bebas. Nah, sementara glutathione merupakan antioksidan yang sangat ampuh melawan radikal bebas di dalam sel. Nah, tidak hanya itu, glutathione juga dapat memaksimalkan penggunaan vitamin C, lalu vitamin E di dalam tubuh untuk membantu pengeluaran zat-zat beracun dan memperlambat proses penuaan baik pada kulit maupun organ tubuh lainnya. Makanya glutathione juga disebut sebagai master antioksidan. Jadi fungsinya secara spesifik akan berbeda dengan astaxanthin. Lalu selanjutnya, ketika kadar glutathione berkurang atau semakin kita bertambah umur, semakin bertambah usia, itu biasanya glutathione yang diproduksi secara alami oleh tubuh itu akan mulai berkurang atau produksinya akan berkurang. Jadi antioksidan alami dalam tubuh itu akan menurun atau berkurang ketika usia kita semakin bertambah. Maka dari itu, ketika kadar glutathione dalam tubuh berkurang, bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik pada otak ataupun saraf, lalu pada imunitas, lalu pada hormonal, kardiovaskular, itu akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Nah, glutathione sendiri memiliki manfaat yang baik untuk mensupport atau untuk membantu meningkatkan fungsi dari imunitas dan juga ada manfaat mendetoksifikasi dan juga menjadi salah satu antioksidan terbaik dan menjadi salah satu agen anti kanker di dalam tubuh manusia. Nah, glutathione sendiri itu biasanya bisa kita dapatkan dari berbagai jenis makanan dan juga dalam tubuh kita. Lalu menurut dari jurnal pada slide tersebut dijelaskan bahwa glutathione ini menjadi salah satu masternya antioksidan, yaitu untuk mencegah proses peroksidasi lemak berlebih dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Selain itu, pada jurnal Autoimmunity Review juga menjelaskan bahwa glutathione ini menjadi atau memiliki kemampuan atau memiliki beragam efek pada sistem kekebalan tubuh, yaitu baik merangsang atau menghambat respon imunologis untuk mengendalikan peradangan.
Lalu pada manfaat glutathione dan fertilitas, dia juga memiliki manfaat yang baik pada tingkat kesuburan atau berhubungan baik dengan fertilitas pada perempuan. Nah, glutathione ini dia memiliki fungsi untuk mengurangi stres oksidatif dengan memerangi pembentukan radikal bebas yang merusak sistem reproduksi. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa stres oksidatif dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dalam proses pembuahan dan juga menemukan bahwa konsentrasi rendah glutathione dalam folikel dapat mencegah terjadinya pembuahan. Maka kita butuh glutathione ini untuk membantu melawan stres oksidatif yang ada di dalam organ reproduksi. Lalu untuk glutathione sendiri, kita bisa temukan pada produk-produk MCI, tentunya pada glucola series dan juga HDLSOP. Anjuran pemakaiannya sendiri, glucola series ataupun HDLSOP itu bisa dikonsumsi pada usia di atas 16 tahun. Lalu cukup satu saset satu kali sehari setelah makan pagi atau setelah makan malam. Fungsinya untuk tujuannya untuk membantu pencegahan atau membantu mengurangi masalah kesehatan dan juga melindungi tubuh terhadap radikal bebas. Lalu bisa konsumsi 2 kali 1 saset per hari setelah makan pagi dan setelah makan malam. Tujuannya untuk membantu selama proses pemulihan dari penyakit kronis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk menghentikan pemakaian apabila terjadi reaksi alergi seperti ruam merah, gatal-gatal, dan juga reaksi alergi lainnya. Kalau misalkan ada reaksi alergi tersebut, sebaiknya dihentikan pemakaian glucola ataupun HDLSOP. Lalu untuk produk glucola gold sendiri, ketika terjadi pendarahan berlebihan atau sedang mengkonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, heparin, plavix, diklopidin, pentoxifilin ataupun aspirin, itu sebaiknya tidak dibarengi mengkonsumsi glucola gold. Lalu untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui, untuk glucola dan HDLSOP perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungannya, ataupun yang sedang memiliki jenis penyakit tertentu tetap harus konsultasikan dulu dengan dokternya sebelum mengkonsumsi produk glucola series ataupun HDLSOP. Lalu target marketing dari glucola dan HDLSOP ini untuk siapa saja? Jadi bisa ditargetkan untuk orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan yang dengan polusi tinggi dan juga tinggi radikal bebas. Lalu untuk orang-orang yang memiliki pola hidup kurang sehat, yang membutuhkan stamina dan juga multivitamin tambahan. Lalu untuk orang-orang yang mudah sakit atau gampang kena flu, pusing, atau yang daya tahan tubuhnya lemah. Lalu untuk orang-orang yang memiliki asupan gizi tidak mencukupi, dan juga dengan bagi orang-orang yang memiliki kerja dengan konsentrasi tinggi, penderita osteoartritis atau keluhan sendi dan tulang, lalu yang memiliki penyakit tertentu, dan juga perokok atau sedang dalam proses penyembuhan penyakit, itu bisa disarankan untuk pemulihan dibarengi dengan glucola ataupun HDLSOP. Lalu manfaat umum glucola dan HDLSOP sendiri adalah untuk membantu melindungi sel dan juga menangkal radikal bebas serta proses stres oksidatif, dan juga untuk membantu mencegah penuaan dini, melancarkan sirkulasi darah. Lalu ada manfaat untuk menjaga struktur jaringan kulit dan sel sehat lainnya, meregenerasi sel tubuh, dan juga ketika dipadukan dengan kemoterapi dapat membantu untuk mengurangi efek samping dari kemoterapi. Lalu ada menjaga kesehatan reproduksi wanita dan juga menyeimbangkan kerja sistem imun. Jadi secara umum manfaat glucola dan HDLSOP dapat membantu menjaga tubuh tetap sehat sehari-hari. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Pak Fajar untuk sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Windy atas materinya yang sangat luar biasa. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung nih tulis di kolom komentar. Jadi pertanyaannya nanti akan langsung saya bacakan dan langsung saya sampaikan ke Ibu Windy. Yuk, tadi kan luar biasa sekali ya HDLSOP ini. Kandungannya sangat
bermanfaat sekali bagi tubuh kita pastinya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya tentang materi HDLSOP pada siang hari ini, yuk bisa langsung tulis di kolom komentar nih. Kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Oh, ada yang tanya, mau tanya Bu, manfaat HDLSOP untuk diabetes gimana ya? Dari Ibu Sri Rahayu Indah Samputri. Oke, jadi untuk pada kasus penderita diabetes sendiri, sebenarnya secara spesifik baik dari glukola ataupun HDLSOP tidak langsung dikhususkan bagi diabetesnya. Akan tetapi dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Tujuannya untuk mengkonsumsi HDLSOP ini adalah untuk mendapatkan manfaat apanya. Kayak misalkan untuk dapatkan manfaat antioksidannya, maka boleh konsumsi HDLSOP. Karena kalau secara spesifik HDLSOP ataupun glukola series itu tidak dikhususkan langsung untuk diabetes. Kalau misalkan untuk memang tambahan nutrisi mungkin boleh dikonsumsi, tapi untuk diabetesnya sendiri itu tidak secara spesifik bisa dengan glukola ataupun HDLSOP. Tapi kalau aman nggak Bu untuk penderita HDLSOP? Penderita diabetes HDLSOP ini? Baik glukola series ataupun HDLSOP, dia pemanisnya menggunakan pemanis stevia. Jadi bagi penderita diabetes harusnya masih bisa konsumsi sesuai dengan dosis anjuran. Karena kan kalau stevia ini kan menjadi salah satu pemanis alternatif yang bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes. Oke. Terus ada lagi yang bertanya dari Ibu Iveni Veronica. Apakah HDLSOP bisa mempercepat penyembuhan pasien COVID, Bu? Oke, jadi kalau untuk pasien COVID sendiri, sebenarnya bukan hanya dari pasien COVID, bahkan dari untuk pemulihan berbagai penyakit, biasanya kita membutuhkan berbagai macam asupan nutrisi, termasuk antioksidan dan juga vitamin mineral lain yang memang membantu untuk meningkatkan fungsi tubuh, baik organ maupun sel, dan juga untuk membantu regenerasi. Nah, sedangkan HDLSOP sendiri, selain dia memiliki fungsi atau manfaat antioksidan, dia juga ada manfaat regenerasi sel dan membantu untuk selama proses recovery atau pemulihan, baik dari pemulihan karena setelah COVID ataupun pemulihan dari penyakit lainnya gitu. Jadi boleh dikonsumsi ketika sedang menjalani pemulihan dari COVID. Oke, baik Bu ini. Terus dari Barasa, cocoknya Bu Windy kapan diminum HDLSOP? Pada perut kosong pagi hari atau malam mau tidur? Oke, jadi untuk HDLSOP sendiri dan juga glucola series itu sebenarnya tidak ada jam-jam khusus minum. Akan tetapi kalau misalkan diminum pagi itu ada sekalian manfaat menambah stamina sepanjang hari. Kalau untuk diminum malam itu dia ada manfaat untuk membantu selama proses metabolisme tubuh ketika kita tidur. Nah, jadi itu bisa diminum pagi ataupun malam. Untuk sebelum atau setelah makan itu tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jadi kalau misalkan ada riwayat keluhan lambung, itu untuk glukola ataupun HDLSOP itu bisa diminum setelah makan. Oke, jadi tadi nggak ada waktu-waktu khusus ya Bu ya, tapi alangkah baiknya diminum sesuai kebutuhannya. Dan kalau bagi Bapak Ibu sekalian yang punya masalah lambung, alangkah baiknya diminum setelah makan ya Bu, betul ya Bu? Iya, benar. Oke, selanjutnya dari Emfar dan Briansa. Assalamualaikum, mau tanya Mbak, kalau orang tersebut sudah menderita kanker usus besar gimana ya? Apakah bisa mengkonsumsi HDLSOP dan glucola seriesnya? Oke, jadi kalau sedang atau menderita kanker usus atau kanker usus besar atau kanker kolon, itu saran adalah dengan konsultasi dokternya terlebih dahulu sebelum pemberian HDLSOP atau glucola series, karena kan biasanya pada penderita kanker terutama yang stadiumnya sudah tinggi
mereka makanannya akan lebih dijaga atau biasanya perlu lebih steril. Jadi bisa konsultasikan terlebih dahulu dengan dokternya apakah boleh mengkonsumsi produk glucola series ataupun HDL SOP. Oke, baik. Berarti balik lagi ya Bu, ditanyakan kembali ke dokternya karena dalam penyakit-penyakit tertentu harus khusus ada saran dari dokternya ya Bu. Ya. Oke. Terus dari Bu Dwi Ratih Agustin, untuk masalah jerawat lebih baik menggunakan HDL SOP atau glucola series ya Bu? Oke, jadi kalau untuk masalah kulit, baik glucola series ataupun HDL SOP sebenarnya keduanya ada manfaat untuk menjaga kesehatan kulit ya. Jadi kalau untuk jerawat sendiri biasanya ini masing-masing orang berbeda. Kadang ada yang dia lebih cocok dengan glucola series seperti glucola sakura, atau ada juga yang lebih cocok dengan glucola gold, atau ada juga yang lebih cocok dengan HDL SOP. Jadi tidak bisa pastikan bagusan mana untuk jerawat, jadi tergantung pada kondisi masing-masing orang. Jadi kalau bisa dicoba semuanya gitu. Berarti dicoba dulu ya Bu, diobservasi dulu ya Bu, baiknya Bu ya. Yang baik mana untuk si jerawatnya. Untuk penyembuhan jerawatnya, jadi diobservasi dulu, dikonsumsi dulu, baik yang mana, nanti kalau udah cocok baru diminum. Berarti seperti itu ya Bu Windy. Iya. Oke. Maaf Bu, saya mau bertanya dari Bu Lisa Ninon. Untuk yang sakit TG atau trigliserida, apakah bisa Bu? Tanya Bu. Untuk kondisi trigliserid ya, Iya Bu. boleh konsumsi baik glucola series ataupun HDL SOP, karena dari glucola gold sendiri dia ada kandungan resveratrol. Lalu pada glucola sakura dia juga ada kandungan grape powder atau resveratrol, dan juga HDL SOP juga saya rasa dia ada manfaat untuk trigliserid juga. Jadi boleh konsumsi meski memiliki trigliserid tinggi, karena kandungan resveratrol sendiri dia membantu untuk mengurangi masalah trigliserid itu. Tentunya dibarengi dengan lebih banyak mengkonsumsi air putih dan konsumsi makanan tinggi serat, karena untuk membantu mengikat lemak, kolesterol, dan juga trigliserid dalam tubuh. Oke, baik. Selanjutnya Bu Windy mau tanya, kalau penyakit autoimun lebih disarankan minum glucola apa HDL SOP nih Bu? Oke, jadi kalau untuk autoimun sendiri dia biasanya ada kondisi yang mengharuskan imunnya stabil. Jadi untuk autoimun harus kalau dari saya itu memang harus konsultasi dulu dengan dokternya apakah boleh mengkonsumsi produk glucola series ataupun HDL SOP, karena kadang hampir mayoritas atau kebanyakan itu imunnya harus stabil, jadi tidak bisa diganggu dengan jenis-jenis suplemen tertentu. Jadi boleh konsultasikan dulu dengan dokternya untuk autoimun sebelum mengkonsumsi produk glucola series ataupun HDL SOP. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya Bu Windy, paling karena saya tadi pertanyaannya sama semua. Izin bertanya Bu Windy dari Ibu Maritza. Kalau untuk pasien stroke hemoragik atau pendarahan, bolehkah diberikan HDL SOP Bu? Boleh diberikan HDL SOP, tujuannya untuk membantu mengurangi peradangan. Lalu ada juga untuk menambah nutrisi, karena kan biasanya kalau terjadi pendarahan atau karena stroke hemoragik ini dia perlu tambahan nutrisi dan juga perlu tambahan protein juga. Jadi boleh konsumsi HDL SOP, tapi yang pasti adalah ketika sedang dalam penanganan atau perawatan dokter tetap tanyakan atau konsultasikan terlebih dahulu apakah ada pantangan terhadap konsumsi makan tertentu atau bolehkah mengkonsumsi glucola series atau HDL SOP. Oke, baik. Berarti itu ditanyakan ya Bu ke dokternya ya Bu ya. Oke, mungkin Bu Windy ada pesan-pesan buat member MCI sebelum kita mengakhiri acara PPT pada sore hari ini. Oke, jadi untuk yang terakhir, untuk kesimpulan materi pada hari ini adalah bahwa radikal bebas itu bisa
atau resikonya itu tinggi karena dia bisa kita temukan baik secara internal maupun eksternal dari tubuh kita, karena baik dalam secara internal sendiri proses metabolisme tubuh kita hasil sisanya adalah radikal bebas, ataupun bahkan dari makanan yang kita konsumsi, ataupun polusi, ataupun radiasi sinar ultraviolet bisa menyebabkan meningkatnya radikal bebas di dalam tubuh kita. Maka untuk membantu mencegah atau mengurangi resiko terjadinya stres oksidatif, kita harus mengkonsumsi lebih banyak makanan yang tinggi atau kaya akan antioksidan yang gunanya untuk membantu menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah, selain itu, selain dari makanan dan minuman alami, antioksidan juga bisa ditemukan pada produk-produk MCI seperti glukosaris ataupun HDL-SOP, contohnya adalah kandungan glutathione. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bertemu kembali di VPT berikutnya. Oke, terima kasih Bu Windy. Oke, sebelum kita mengakhiri acara VPT pada sore hari ini, saya ingin memberikan informasi nih. Jangan lupa untuk Bapak Ibu semua member MCI untuk follow nih akun sosial media dari MCI ya. Ini ada TikToknya, ada Instagramnya, ada Telegramnya, ada YouTube, dan ada Facebook fanpage-nya. Nah ini di follow aja semuanya karena banyak banget informasi-informasi tentang produk, dan apalagi nanti ya bakalan ada promo terbaru pastinya sore hari ini. Pastikan sudah di follow semuanya, capture dulu nih di screenshot, nanti di follow ya setelah acara selesai. Dan untuk satu lagi, jangan lupa untuk follow juga akun sosial media dari VSN, karena ini benar-benar sangat memudahkan ya bagi member MCI. Di Instagramnya masing-masing juga sudah ada informasi-informasi bagi yang untuk testimoni, untuk yang mau cari-cari tentang pencapaian bisnis member MCI yang sukses itu ada. Dan Facebooknya juga ada di versi TikTok dan VSN World untuk versi bahasa Inggris. Lalu juga ada lagi YouTube-nya, banyak sekali video-video pembelajaran di YouTube VSN, langsung saja di follow semuanya. Dan juga kita terbaru adalah ada TikTok-nya juga. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan acara Victory Product Training pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ibu Windy pada sore hari ini bisa memberi manfaat bagi bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa tetap semangat, masih ada beberapa jam lagi untuk tutup promo. Semangat, kejar, dan gaspol, dan together we go better dan better life with MCI. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di acara VPT berikutnya.